mempresentasikan materi tentang etika komunikasi bisnis. Halo, nama aku Pinkan. Aku bakal bacain materi tentang latar belakang etika komunikasi bisnis. Dalam dunia bisnis, komunikasi sangat penting untuk menjalani hubungan, yaitu ada tanpa etika, komunikasi bisnis menimbulkan konflik dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, diperlukan etika agar komunikasi berjalan efektif dan profesional. Di sini ada pengertiannya. Etika adalah nilai, norma, dan aturan mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks bisnis, etika menjadi pedoman dalam komunikasi agar tetap sopan, jujur, dan profesional. Etika membantu seseorang menentukan tindakannya yang benar dan menghindari perilaku yang merugikan pihak lain. Di sini pentingnya etika dalam komunikasi bisnis, yaitu menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, klien, dan mitra bisnis. Meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas perusahaan, menghindari konflik, kesalahpahaman, dan kerugian, membentuk citra positif perusahaan di mata publik, mendukung keberhasilan komunikatif yang efektif. Baik, selanjutnya ada unsur pokok dalam etika. Ada nilai atau value, sesuatu yang dianggap penting dan dijunjung tinggi. Yang kedua itu ada norma, aturan atau pedoman dalam berperilaku. Yang ketiga ada moral, standar baik dan buruk yang dimiliki individu. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam komunikasi bisnis yang beretika. Selanjutnya ada peran etika dalam dunia bisnis. Yang pertama itu membantu pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Yang kedua ada menjadi pedoman dalam menghadapi situasi sulit, misalnya konflik bisnis. Dan yang ketiga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan profesional. Dan yang terakhir menjaga kepercayaan pelanggan dan stakeholder. Baik, untuk selanjutnya ada perbedaan etik dan etis. Etik itu aturan atau prinsip yang berlaku dalam masyarakat atau organisasi. Kalau etis, perilaku yang sesuai dengan aturan tersebut. Contohnya, berbicara sopan kepada klien adalah tindakan yang etis karena sesuai dengan etik bisnis. Selanjutnya ada pengertian etiket. Etiket adalah tata krama atau sopan santun dalam berkomunikasi. Lebih berfokus pada cara menyampaikan pesan berkaitan dengan sikap, bahasa, dan perilaku. Contoh etiket dalam bisnis yaitu menggunakan bahasa yang sopan, berpakaian rapi dan saat meeting, menghargai pendapat orang lain. Baik, berikutnya ada hakikat etika. Yang pertama, etika berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak. Yang kedua, mengatur hubungan antara individu dalam dunia bisnis. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang saling menghargai. Yang keempat, menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan perusahaan. Yang berikutnya ada fungsi etika dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, sebagai pedoman dalam berperilaku. Yang kedua, mengontrol tindakan agar tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme dalam bekerja. Yang keempat, membantu menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien. Yang kelima, menjaga reputasi perusahaan. Faktor yang mempengaruhi etika, budaya, perbedaan budaya mempengaruhi cara berkomunikasi. Lingkungan kerja membentuk kebiasaan. Pengalaman hidup mempengaruhi sikap. Nilai pribadi, prinsip yang dianut individu. Karena itu, etika bisa berbeda antar individu maupun organisasi. Selanjutnya, kesadaran etis atau moral. Kesadaran etis adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menerapkan nilai benar dan salah. Dipengaruhi oleh pendidikan, lingkungan sosial, pengalaman hidup. Sangat penting untuk menjaga hubungan bisnis jangka panjang. Contoh penerapan etika dalam bisnis, yaitu menyampaikan informasi dengan jujur dan tidak menyesatkan. Yang kedua, menghormati waktu dan janji dengan klien. Yang ketiga, tidak menyebabkan informasi rahasia perusahaan. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan dan email atau chat bisnis.
Yang terakhir, bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Jadi kesimpulan adalah etika komunikasi bisnis sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Yang kedua, membantu menciptakan komunikasi yang profesional, sopan, dan efektif. Yang ketiga, menjadi dasar dalam membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang. Yang keempat, tanpa etika komunikasi bisnis dapat menimbulkan konflik dan kerusakan reputasi. Terima kasih.